Yang aku lihat di sini adalah kesulitan untuk melepaskan yang lama. Sementara yang lama itu sudah di shutdown atau sudah dimatikan untukmu dan kamu sedang menunggu, guys. Alasan kamu adalah keadilan. Karena kamu merasa sudah invest sangat banyak atau sudah berkorban sangat banyak di tempat yang lama tersebut atau di situasi yang lama tersebut dan kamu menunggu keadilanmu ditegakkan di situ. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan timeless guys dari channel Be Delightful. Special reading timeless untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars tanpa periode waktu. Ya, itu nanti disebut dengan readingan timeless guys. Anytime you see this video, that's the right time you to see that. Oke, bahasa Jone guys, kurang lebih seperti ini. Kapanpun kamu melihat video ini, itulah waktu yang tepat untuk kamu melihatnya. That's the meaning of timeless, oke? Oke, timeless but not useless, oke? Seperti biasa, special reading, satu readingan untuk ke-12 zodiak sign. Jadi, walaupun kamu menonton video ini, bukan berarti readingan ini untuk kamu, oke? Karena aku bicara dengan lebih banyak orang dari biasanya, dan tentu saja peluang untuk kamu merasa resonan dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi akan lebih mengecil atau mengerucut ya, dan itu hal yang biasa dibawa santai saja. Silahkan kamu ambil apa yang penting untukmu dan disisakan yang bukan milikmu supaya bisa diambil oleh yang membutuhkan. Oke, sharing is caring. Oke. Aku akan upload dua video guys malam hari ini untuk timeless reading ini. Yang pertama adalah what I need to tell you, itu artinya yang perlu aku kasih tahu sama kamu. Dan kemudian yang kedua atau video kedua, a message from your person, pesan dari orang yang sedang kamu fokuskan. Oke. Oke. Aku kan buka 10 kartu ya guys, full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu nanti yakin bahwa pesan ini untukmu dan kamu sudah paham tentang timingnya bahwa ini timeless, tidak ada batasan waktu, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai situasi yang akan kebaca sebentar lagi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Aku mau lihat dulu kira-kira gimana respon kalian mengenai segmen timeless ini, karena ini yang baru guys, aku baru bikin dia dimulai dari bulan Maret. Kalau nanti respon kalian bagus, ini akan dilanjutkan sampai seterusnya dan selalu di hari terakhir ya, di hari terakhir setiap bulan, antara tanggal 30 atau tanggal 31. Kebetulan tanggal 31 kan ada urgent message ya. Jadi urgent message juga sama pentingnya. Aku mundurkan dia di tanggal 30. Yes. Tapi untuk April kita akan lihat nanti waktunya, yang pasti di hari terakhir untuk timeless. Oke. Kenapa ada Taurus di sini? Yang aku rasakan karena tiba-tiba aku mendengar guduk, 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 itu bunyi tanduk menghantam-hantam sesuatu, dan telinga kananku berdenging keras sekali saat ini guys. Inilah kalau timeless ini ya. Makanya dari dulu itu aku tuh nggak suka sebenarnya, kurang suka kalau bikin readingan timeless seperti ini guys ya. Ramenya minta langsung banyak yang mendaftar minta dibacain. Oke, mumpung gratis ya. Dibacain, oke. Masih belum terasa stabil. Pandanganku berkunang-kunang. Ada yang hipertensi di sini? Ada yang hipertensi? Biasanya hipertensi yang begini, atau hipotensi ya, yang pokoknya tekanan darah tidak stabil. Kaki aman? Perut terasa kembung? Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Welcome to the club. Oke.
Ini adalah readingan What I Need to Tell You untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, dan Timeless, guys. Ayo kita lihat dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Angels, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. What I need to tell you. Wow, jangan. Ini dia. Walaupun agak-agak gimana, on fire, bersemangat sekali. Ini Aries, Leo, Sagittarius energi ya guys. Oke, this is Wands energy. Kalau udah simbolnya api begini, elemen api namanya Wands atau fire, passion, bersemangat dan pantang menyerah, tidak bisa dihentikan. Berapi-api, menyala terus begitu ya. Halo Aries, Leo, Sagittarius. Ini aku bikin untuk all zodiac sign, tapi itu yang terbaca pertama sekali Aries, Leo, dan Sagittarius. On fire itu artinya bersemangat, sedang semangat-semangatnya. Oke. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels, the Holy Spirit, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Timeless message. What I need to tell you on fire. Thank you. Ya, apapun kartu terbuka itu yang akan aku bacakan ke kamu ya guys, karena aku ini tarot reader dan kamu tahu itu. Oke. Hush, the Fool. The Fool ini kartu memulai kembali, bukan kembali, memulai yang baru gitu deh ya. Kalau memulai kembali Ace of Wands, Ace of Swords gitu. Dan The Fool ini datang dalam bentuk Major Arcana. Artinya tidak harus segera dimulai yang baru, karena memang yang lama sudah dinonaktifkan untukmu, atau there's nothing left istilahnya, dan kamu tidak punya pilihan selain memulai yang baru ya. This girl is on fire. Five of Cups, kekecewaan. Kemudian ada the Queen of Pentacles, holding on something but she doesn't like it. The Ten of Wands, burden di dalam pikiran ya guys, bebannya. The Six of Swords, walking away. Reason pass-nya the Six of Pentacles. It's like imbalance, one-sided situation. Dan kemudian the Seven of Cups itu tentang opportunity, kesempatan, yes. Nasihatnya Magician, wow, the Fool datang bersama the Magician, incredible ya. The Queen of Wands, lalu ada the Ten of Pentacles. Bawahnya Six of Cups. Nah, ini dia kontradiksinya guys. The Six of Cups ini akan selalu cerita tentang siklus yang berulang-ulang di situ-situ aja. It's like labyrinth katanya, lingkaran setan. But sebenarnya The Six of Cups itu bukanlah kartu yang jelek guys. The Six of Cups ini seperti reunion atau nostalgia ya. Tapi banyak sekali di antara kita yang biasanya terjebak dalam nostalgia, terutama jika tidak ada yang berkembang. Di situ-situ saja tidak ada perubahan, dan karena itu nostalgia itu akan menjadi negatif ya, karena manusia itu pada intinya harus improve every day. Setiap hari kita harus berubah menjadi lebih baik. Itulah tujuan hidup. Nggak ada orang yang lahir ke dunia ini dan kemudian semakin hari semakin memburuk, semakin hancur. Nggak ada. Semua tujuannya akan menjadi lebih baik ya, ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Sama seperti kita mungkin lahir dari keluarga yang sederhana, kemudian disekolahin, tujuannya adalah supaya berwawasan luas, kemudian bisa kerja di tempat yang bagus, punya penghasilan yang bagus, taraf hidup bisa naik, dan kemudian berubah jadi orang yang makmur atau orang yang kaya. Jadi masa laluku adalah orang susah atau orang sederhana, sekarang aku orang kaya. That's the purpose of the life ya. Karena setiap hari harus berkembang. Nah, The Six of Cups ini pun ceritanya tentang mengulang kembali. Tapi kadang-kadang yang diulang itu adalah hal-hal yang lama yang membuat manusia tidak berkembang. Itu yang aku lihat di sini terjadi padamu saat ini, dan kamu kayak nggak menyadari guys bahwa the Fool datang. Oke, karena terlihat di sini you are holding on something but you don't like it. Alasan kamu memegang sesuatu adalah kekecewaan. Kekecewaan itu pengen kamu ubah, kamu nggak pengen kecewa. Ada hal lama yang kamu pegang dan kamu merasa ini harus berubah supaya aku tidak kecewa lagi. Sementara The Fool selalu ceritanya tentang yang baru, yang lama sudah dinonaktifkan, atau yang lama there's nothing left for you. Nah, itu situasi yang terlihat di sini guys, tentang sulitnya kamu untuk bisa bergerak ke The Fool atau ke situasi baru dalam hidupmu. Oke?
Mari kita langsung klarifikasi the Six of Cups. On fire itu bersemangat. Semangat saat ini yang sedang terasa atau sedang kamu perjuangkan adalah mempertahankan yang lama atau membuat yang lama ini berubah. Yang sampai membuat kamu berputar-putar di siklus yang sama atau di lingkaran yang sama. Six of Cups. High Priestess. Kamu tahu kamu salah. Seven of Pentacles, tapi aku harus bersabar. Dan kemudian the Ace of Cups inilah guys, penengah antara kamu tahu salah dan kamu harus bersabar. The Ace of Cups, ya. Ketika kamu bersabar, kamu itu mengorbankan perasaan atau ada sesuatu yang kamu korbankan. Ketika kamu memilih bersabar dan kamu merasa terbebani. Orang yang bersabar itu harusnya terbebani atau harusnya tidak terbebani, guys. Itu pertanyaan yang bagus. Orang yang bersabar harusnya dia itu terbebani atau enggak? Terbebani ini bisa ke arah terganggunya kehidupanmu sehari-hari, terganggunya kamu menjalani hidup dengan happy atau bahagia. Kenapa? Karena aku harus bersabar ya. Kadang-kadang guys, kita lupa ada perbedaan antara sabar dengan stuck ya. Orang banyak menganggap dirinya itu sedang bersabar saat ini tanpa dia sadari sebenarnya dia sedang stuck atau tidak bergerak kemana-mana. Cerita tentang The Fool akan selalu yang lama tidak akan mengalami perubahan lagi karena itu sudah dinonaktifkan. Jadi guys, ketika kamu sedang bersabar, kamu pasti sedang attach untuk sesuatu yang lama, ya nggak sih? Nah, yang lama itu katanya udah nggak akan berubah lagi. Jadi saat ini kamu sabar atau stuck? Kalau yang lama nggak berubah lagi, kamu menunggu ada perubahan, dan universe bilang tidak akan berubah lagi, maka saat ini kamu stuck. Kamu tidak bergerak kemana-mana dan itu atas keputusanmu sendiri because this is the Six of Cups. Minor Arcana. Kartu Six of Cups ini hanya ada di sini karena kamu yang bikin. Kamu stuck itu hanya gara-gara dirimu, karena kamu yang ada di situ, kamu yang memutuskan ada di situ, tetap di situ, tidak melakukan pergerakan apapun dan berharap yang tadi situasi lama tersebut bisa segera berubah seperti yang kamu inginkan. Kalau ditanya universe punya keinginan, kamu punya keinginan, siapa yang akan terjadi guys? Keinginan siapa yang kira-kira akan terwujud? Keinginan universe atau keinginan manusia? Center of Breeding, thank you very much. Ace of Wands, ya, new beginning. Di tempat yang lama ya guys, karena kita cerita tentang Ace of Wands itu selalu menghidupkan yang lama. Kalau kamu ingat, kartu Ace of Wands itu pasti di mana-mana tentang batang kayu yang sudah busuk dan kemudian ada muncul daun-daun baru, itu yang artinya menghidupkan yang sudah mati. Artinya yang mati itu adalah yang lama ya. Dan aku lihat tidak akan terrealisasi seperti yang kamu inginkan. Kenapa? Karena The Fool datang lagi guys, sekali lagi. Tadi di bottom of the deck-nya The Fool. Dan kemudian kartu klarifikasi untuk Center of Reading ini pun The Fool dan The Three of Wands muncul di sini. Ini adalah penundaan yang sudah cukup lama terjadi aku rasa. Tidak ada pergerakan. Kamu ngerasa keadaan di situ-situ aja. Semakin hari kamu semakin lelah. Semakin hari kamu ngerasa semakin meragu tentang tindakanmu yang menunggu saat ini. Apakah akan ada gunanya atau ini semua sia-sia? Itu dia guys kriteria berikutnya mengenai apakah readingan ini akan resonate untuk kalian atau tidak. Kalau saat ini kalian menunggu dan ada pergerakan walaupun itu pelan, walaupun itu slightly banget, maka readingan ini bukan untuk kalian. Ini khusus untuk kalian yang menunggu tapi tidak pernah ada perubahan sama sekali, hanya di situ-situ saja ya. The Fool datang bersama dengan Emperor. Ini seperti kalau kamu mau masuk ke yang baru dalam cerita kehidupanmu, kamu nggak akan terkesan lemah lagi atau tidak akan menjadi orang yang menunggu sesuatu yang tidak pasti lagi. Karena Emperor ini kan simbol dari power guys. Tapi kamu bilang nanti dulu. Aku mau nunggu dulu. Kali aja ada perubahan. Ketika kamu bilang begitu, kamu dalam keadaan tidak yakin guys. Ke dirimu sendiri tentunya kamu bilang ya. Your subconscious mind atau intuisi kamu pasti akan selalu mendengarkan komunikasi yang datang langsung dari universe tentang The Fool, memperbarui hidupmu sehingga kamu keluar dari situasi stuck atau yang gantung gak berkesudahan tadi. Queen of Swords,
Oke, Queen of Pentacles datang lagi 2 kali. Ini Queen of Pentacles, ini Queen of Pentacles. Queen of Pentacles ini akan memegang sesuatu tapi dia tidak menyukainya guys. Kalau kalian lihat perhatikan baik-baik ekspresinya, itu kayak sedih ini. Ya kan, apaan sih yang gue pegang ini gitu. Dan ini pun begitu guys. Dia memegang sesuatu tapi matanya tidak mengarah kepada apa yang dia pegang. Jadi saat ini yang kamu tunggu ini pun tidak kamu sukai. Emang bisa gitu Ray? Bisa. Emang ada yang gitu Ray? Ada, kamu. Mungkin kamu nggak sadar guys. Ya, you are waiting for something that you don't like. Kamu itu berpegang teguh pada sesuatu yang tidak kamu sukai. Oke, kalau misalnya ini related to you dalam hal karir, misalnya kamu nggak suka dengan karirmu, tapi kamu berharap naik gaji, naik pangkat di situ. Kamu harap karirmu itu berkembang. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi aku jadi atasan gitu. Kamu udah pernah bayangkan belum guys? Waktu kamu jadi bawahan aja kamu nggak suka, apalagi jadi atasan. Kenapa? Karena bisnisnya itu atau bisnis fieldnya itu masih tetap yang sama. Tempatnya tempat yang sama, tempat lama. Oke, itu pun cerita kalau kamu naik. Nah masalahnya ini guys, the Fool datang bersama the Six of Cups, kamu tidak akan naik lagi. Kamu akan di situ-situ aja. Tidak akan ada perubahan atau perkembangan lagi ke depannya. Menunggumu sia-sia, dan kemudian kalaupun kamu naik misalnya, atau yang kamu harapkan dengan sabar tadi terwujud, ketika kamu mendapatkannya, kamu nggak tahu harus berbuat apa. Karena kamu tidak menyukainya. Universe akan selalu lebih tahu guys tentang apa yang kita sukai, apa yang penting bagi kita, apa yang perlu kita tunggu, apa yang tidak boleh kita tunggu lagi. Jadi tugas aku di sini untuk ngasih tahu ke kamu, apapun yang sedang kamu tunggu saat ini, pertama itu tidak kamu sukai lagi, dan yang kedua tidak akan mengalami perubahan lagi, dan yang ketiga tidak akan ada perkembangan lagi. Subconscious mind kamu Six of Swords ya, mengaku kalah dan kemudian meninggalkan medan pertempuran. Ini tadi yang aku bilang yang dijanjikan ke kamu, The Fool datang bersama Emperor ya. Ini adalah cerita baru di dalam hidupmu yang saat ini sedang kamu bilang nanti aja dulu. Siapa tahu yang lama ini masih ada perubahan. Lihat guys, itu yang akan datang di subconscious mind kamu seperti yang kamu harapkan. Tapi lihat yang menjebakmu, The Seven of Swords datang bersama The Tower. Kalau kamu tidak segera meninggalkan yang lama, karena yang baru ini tidak akan dimulai guys sebelum kamu meninggalkan yang lama. Kamu gak akan pernah bisa melihat yang baru tersebut sebelum kamu membalikkan wajahmu dari yang lama. Bukannya yang baru tersebut belum tersedia untukmu, sudah guys. Tapi kamu gak mau lihat. Yang kamu lihat justru yang lama, karena memang harapanmu adalah perubahan di situasi lama tadi, seperti yang kamu inginkan. Tapi kan tidak akan pernah terjadi perubahan lagi karena The Fool sudah datang. Oke. Apakah aku akan dibiarkan berlama-lama di situ, Ray? Menunggu? Enggak. Akan ada momennya nanti masa penantianmu selesai, masa stuckmu tadi selesai, dan kemudian itu akan membuat kamu ditendang dengan keras sekali, keluar dari tempat lama tersebut atau dari situasi lama tersebut, masuk ke The Foolmu dalam keadaan babak belur. Itulah yang disebut dengan The Tower. Sekarang kamu mau keluar dari situ dalam keadaan anggunli, terhormat, full of dignity, atau kamu mau keluar dari situ dalam keadaan babak belur. Karena kalau kamu memilih dalam keadaan babak belur, babak belurnya nggak tanggung-tanggung guys, karena The Tower, betul sekali. The Page of Cups. Ada ketidakseimbangan aku lihat di sini guys ya. Antara kamu memberikan terlalu banyak, memberi lebih besar dan menerima lebih kecil. Itu dia ciri-ciri berikutnya yang perlu kamu ketahui. Dan kamu merasa bahwa itu tidak adil. Dan kamu menunggu keadilan ditegakkan untukmu di situ. Sekali lagi kita ulangi, jika The Fool sudah datang, tidak akan ada perubahan lagi pada situasi lama tersebut. Itu akan mati atau di shutdown untukmu, di shut off. Dan kalau kamu berharap ada keadilan yang datang dari situ, maka harapanmu akan kosong guys atau pupus. Yang namanya sudah di shut off atau di shutdown, tidak akan berubah lagi. Itu mati guys, mengering. Lalu gimana Ray? Aku udah invest banyak.
Aku sudah berbuat banyak sekali. Banyak hal yang sudah aku korbankan untuk ini. Kalau aku pergi sekarang, sia-sia dong semuanya. No, because the justice will coming to you. Bukan berarti guys ketika kamu sudah mengorbankan sesuatu di masa lalu atau di tempat yang lama dan kemudian masa lalu atau tempat lama tersebut di shutdown atau ditutup oleh universe, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan keadilan selama-lamanya. Kadang-kadang keadilan itu dikasih ke kamu di tempat yang lain, di tempat yang baru. Bahkan bisa berlipat-lipat. Itu mungkin yang masih belum kamu pahami saat ini. Karena kamu menunggu, berharap ada keadilan untukmu di tempat yang lama atau di situasi yang lama atau bersama orang yang lama. Four of Swords, Eight of Cups. Kalau sudah capek pergi guys katanya ya. Itu dia ciri-ciri berikutnya lagi. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini melelahkan sekali, silakan pergi sebelum kamu kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena The Fool itu Major Arcana. Semua Major Arcana datang dan pergi divine timing. Universe akan tahu kapan menurunkan Major Arcana dan kapan harus menaikkan, dan itu di luar kendali manusia. Oke, dan aku lihat di sini tidak lama lagi The Fool itu akan shut off juga darimu. Jadi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan yang baru di tempat yang baru, situasi yang baru, bersama orang yang baru kalau kamu tidak segera meng-cut off atau menutup orang lama ini atau membalikkan wajahmu, pandanganmu dari yang lama ke yang baru. Yang baru tersebut sudah ada, hanya kamu belum melihatnya. Oke, The Eight of Cups itu adalah dengan cara membalikkan wajah, dan kemudian The Four of Cups itu yang melihat-lihat ke belakang. Artinya once kamu nanti membalikkan wajahmu, jangan pernah melihat-lihat ke belakang lagi, tapi lanjutkanlah perjalananmu. Ketika kamu mulai masuk atau mengembrace energi The Fool tadi, disitulah on fire ini akan bisa kamu rasakan. Hanya sulitnya adalah membalikkan wajah, itu saja. Tidak melihat lagi, tidak berurusan lagi, tidak menunggu lagi, tidak berharap lagi. Itu yang paling sulitnya. Setelah kamu bisa memahami konsep itu, kemudian The Fool itu akan membimbing kamu ya guys. Kan dibantu ya, semua kartu Major Arcana datang dengan panduan, datangnya langsung dari universe atau ada pembimbingnya mengenai apa yang harus kamu lakukan di tempat yang baru, apa yang harus kamu lakukan di suasana yang baru, bersama orang baru, apa yang harus kamu lakukan, siapa orang baru tersebut, di mana tempat itu, apa yang harus aku lakukan di situ, semuanya akan diajarkan ke kamu katanya. Hanya saja kamu harus menutup yang lama dan kemudian membalikkan wajahmu. Release, let go. Apa yang terjadi kalau nanti The Fool ini tertutup untukmu? Major Arcana, Divine Timing, datang dan pergi atas keinginan universe. Maka nanti The Tower datang, kamu tidak tahu harus kemana. Itu akan masuk ke masa-masa menyedihkan dalam hidupmu. Kesempatan inilah yang perlu kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beberapa di antara kalian bahkan sudah berada di The Two of Pentacles atau The Two of Swords guys ya. Jadi kayak wajah itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu maka tadi dibilang Four of Cups. Kalau nanti sudah ke kanan, ke tempat yang baru, maka jangan pernah melihat ke belakang lagi, karena itu akan membuat kamu bimbang atau ragu. Begitu kamu melihat yang baru, silahkan fokus ke yang baru, yang belakang di close off selama-lamanya. Nothing's left for you there. Oke? Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, this is your story right now, kesulitan kamu untuk membalikkan wajahmu dari yang lama untuk menghadapi yang baru, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di timeless reading What I Need to Tell You untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.